Profil perusahaan Penny Regency. Perusahaan Penny Regency didirikan pada 24 Maret tahun 2008 oleh Ibu Juminem. Perusahaan ini bergerak di bidang properti atau pengembangan properti. Pada awalnya Penny Regency bernama PT Penny Jaya Hari Baja yang bergerak di bidang distributor besi baja pada tahun 2007. Perusahaan ini berlokasi di Ruko Plaza Eceran, Solo Baru. Penny Regency telah memiliki 11 komplek perumahan yang tersebar di Solo. Perumahan pertama yang mereka bangun berada di Mojosongo pada tahun 2008. Perusahaan ini memiliki total 16 pegawai dan sudah memiliki omset per bulan sebesar lebih dari 1 miliar. Pada awal berdirinya, PT Penny Regency sampai sekarang, jajaran kepengurusan di perusahaan ini masih tetap sama. Pada posisi direktur utama dijabat oleh Bapak Pugu Sutrisno yang merupakan saudara dari pemilik perusahaan. Baik, selamat sore semuanya. Pertama-tama kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fitri yang sudah berkenan hadir dalam meluangkan waktunya untuk berkumpul dengan kami. Nah, di sini kami telah bersama-sama dengan salah satu karyawan dari Penny Regency. Nah, mungkin kepada Bapak bisa dipersilakan untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Dengaran Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Akuntansi ya, jurusan akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Fitri Hadi Prabowo. Ini saya dari PT Penny Regency, sebuah developer yang berkedudukan di Solo. Nah, saat ini kami sedang membangun beberapa perumahan yang ada di sekitar Solo Baru, baik ada di Kota Solo maupun di Kabupaten Sukoharjo sebagai penyangganya. Oke, Baik. silakan. Baik, terima kasih Pak Fitri Hadi Prabowo yang sudah berkenan hadir walaupun melewati Zoom ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dari kelompok 7 akan melontarkan pertanyaan yang pertama. Nah, di sini kami dari kelompok 7 ingin bertanya mengenai mengapa perusahaannya Bapak memilih untuk mengembangkan atau bergelut dalam bidang pengembangan properti. Mungkin bisa dijawab, Pak. Baik, terima kasih. Kebetulan karena properti atau khususnya perumahan ini menjadi salah satu kebutuhan pokok dari kebutuhan manusia ya, selain sandang, pangan, dan papan. Nah, ini kami menyediakan perumahan dengan harga yang terjangkau. Yang kebetulan salah satu investor kami ini memang memiliki lahan di beberapa lokasi di Kota Solo. Itu yang menjadi pertimbangan utama. Dan yang namanya properti ini kan tidak pernah surut ya. Selalu orang butuh dengan namanya perumahan. Sehingga itu nanti juga akan menentukan pangsa pasar kami itu di segmen yang mana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu siapa saja sih target pasar dari penjualan dari perusahaan Bapak? Oke. Target kami pada segmen menengah ke atas ya. Jadi terutama di kalangan muda. Sehingga kami memang membuat ada beberapa tipe, ada mulai dari tipe yang paling kecil ya 36 luas tanah 63. Nah, ini targetnya adalah mereka yang merupakan pasangan-pasangan muda gitu. Kemudian kami ada lagi yang menengah atasnya itu untuk tipe 70 dengan luas tanah 105. Nah, ini sudah yang agak naik gitu ya. Nah, ini target pasar kami. Kemudian untuk pertanyaan saya berikutnya,
bagaimana sih strategi dari perusahaan Bapak dalam melakukan penjualan dan pemasaran supaya bisa bersaing dan menjadi pilihan masyarakat yang tentunya dapat menghasilkan keuntungan? Oke, ada dua sisi ya yang kami jalankan. Satu dari sisi marketing ya, dari sisi marketing pemasaran ini adalah kami akan gencar lakukan promo-promo melalui media sosial ya, melalui Facebook, kemudian melalui IG dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah melalui sisi teknis dan desain. Jadi kami membuat desain yang diminati oleh masyarakat. Tren, ya, apa yang menjadi tren masyarakat itu yang kita penuhi. Nah, untuk sisi itu kita membuat perencanaan atau desain secara mandiri karena di kami ada beberapa orang arsitek ya yang melakukan desain tersebut. Kemudian selain dari desainnya juga adalah dari kualitas. Nah, dari kualitas ini kami sangat menjaga betul. Misalnya dari sisi campuran. Nah, ini campuran harus betul-betul memenuhi persyaratan teknis. Kemudian dari sisi struktur, ini harus benar-benar kuat, tahan gempa, tidak mudah retak, tidak mudah rusak, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang menjadi permasalahan dalam proses penjualan atau pemasaran, baik dari sisi keuangan maupun produksi? Ya, kalau dari sisi keuangan, ya tadi aja, kalau ada kenaikan, kemudian biasanya ya ada konsumen yang kalau mungkin mereka minat tapi karena keuangan terbatas sehingga berharap bisa KPR. Nah, kami memang menyiapkan itu. Cuman kendalanya pada saat KPR, pada saat dilakukan BI checking, kadang-kadang di konsumen ada kendala. Nah, kalau sudah masalah BI checking kami tidak bisa membantu gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi mereka mau target atau budgetnya tidak terlampaui, kami siapkan alternatif lain, misalnya cash keras, kemudian cash bertahap. Nah, itu alternatifnya kita. Kalau dari sisi produksi, ya kendalanya ya kalau pas seperti ini, hujan. Ya, kalau pas hujan ini tukang-tukang kita mau tidak mau berteduh ya, kecuali kalau bangunannya sudah dikasih atap, nah itu biasanya mereka tidak masalah tetap kerja di dalam. Tapi kalau masih pada proses awal yang dimana bangunan belum dikasih atap, hujan begini menjadi kendala. Ya. Itu aja sih. Kalau kendala lain tidak banyak ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana saja hasil produksi pembangunan unit perusahaan Anda dilakukan atau dipasarkan? Ya, pemasaran kami kalau unitnya dibangun ini ada tiga ya. Kebetulan Solo ini kan daerah penyangganya Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali. Nah, tapi yang kami develop itu ada di Kabupaten Sukoharjo, kemudian di Kota Solo sendiri, dan satu lagi di perbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Jadi ada satu ya seperti Peni 9 itu ada di Kabupaten Karanganyar. Kemudian Peni Regensi 1 Peni Regensi 1 5 6 7 itu ada di Kota Solo. Sementara Peni Regensi 2, 3, kemudian 11 itu ada di Kabupaten Sukoharjo. Saya ingin bertanya, untuk perusahaan Bapak ini kapan sih perusahaan Bapak ini melakukan kegiatan pembangunan dan kegiatan laporan keuangannya itu dilakukan berapa kali? Apakah seminggu sekali, 1 bulan sekali, atau berapa kali, Pak? Ya,
Jadi ini untuk Regency ini pertama kali kita membangun tahun 2007 ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya sesuai dengan unit-unit yang dipasarkan. Artinya kami tidak menyiapkan bangunan ready stock, tetapi sesuai dengan pesanan. Artinya ketika ada calon pembeli melakukan booking fee, kemudian melakukan DP dan perikatan jual beli, baru unitnya kami bangun. Sehingga rumahnya benar-benar masih baru gitu. Nah, kalau di laporan keuangan yang pasti tiap bulan itu pasti ada laporan kecilnya ya. Nah, kemudian untuk setiap tahunnya itu dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Meskipun kami ini belum go public, tapi laporan audit dari akuntan publik tetap dilakukan. Ini untuk menjaga kepercayaan dari investor. Baik, berarti untuk bangunannya sendiri itu ketika ada orang yang memesan ya Pak, bukan yang ketika Bapak sudah membangun baru dipasarkan, tapi menunggu orang yang akan membeli. Ya, jadi waktu pemasaran kami hanya bikin satu sebagai rumah contoh, kemudian kita sebarkan brosur, contoh-contoh bangunan itu yang akan dibangun tadi lewat media massa online itu tadi. Nah, baru setelah ada calon pembeli, ikatan jual beli, dia melakukan booking fee, melakukan DP, baru mulai kita bangun. Oh, begitu ya Pak. Baik Bapak, kami pertanyaannya sudah terjawab semuanya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fikri Hadi Prabowo yang selaku pegawai perusahaan Penny Regency sudah mau menjawab pertanyaan kami dan meluangkan waktunya untuk kami. Semoga Bapak sehat selalu dan perusahaan Penny Regency ini dapat berkembang lebih baik lagi. Amin, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Bapak dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami yang sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya, terima kasih adik-adik dari jurusan akuntansi ini. Semoga kalian juga sukses selalu, lancar kuliahnya, berhasil dengan baik. Ini sudah selesai. Saya Ya, izin sudah. live ya. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Analisis SWOT dari perusahaan PT Penny Regency. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi PT Penny Regency. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari perusahaan Penny Regency. Bangunan yang dibangun oleh perusahaan Penny Regency ini memiliki bahan pondasi yang kokoh, sehingga digunakan dalam jangka panjang pun akan tetap aman dan nyaman. Perusahaan Penny Regency juga gencar dalam melakukan promosi. Mereka sering mengadakan event, pameran untuk menarik para pelanggan. Penny Regency melakukan promosi dari media elektronik, media massa, maupun media sosial yang bisa dicoba oleh masyarakat. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan Penny Regency, yaitu ketika terjadi hujan, pembangunan perumahan akan ditunda oleh perusahaan. Hal ini membuat rumah akan jauh lebih lama dari perkiraan awal. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang yang menjadi daya tarik perusahaan ke depannya. Penny Regency memilih dalam bidang pengembangan properti karena mereka melihat rumah tersebut menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang akan selalu dibutuhkan. Lokasi perumahan Penny Regency yang terbilang strategis juga menjadi nilai tambah untuk mengisi peluang yang ada. Dengan adanya pertumbuhan penduduk terutama di Solo, maka kebutuhan akan rumah semakin besar. Yang terakhir, ada threats atau ancaman bagi perusahaan Penny Regency, yaitu apabila terjadi kenaikan BBM, maka harga bahan pokok bangunan akan menjadi lebih mahal.
Hal ini akan mempengaruhi harga jual rumah yang dipasarkan. Saya Intan Nervina akan membahas mengenai analisis pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Penny Regency. Analisis pemasaran adalah studi mengenai dinamika pasar dan rencana bisnis yang menyajikan informasi mengenai pasar tempat bisnis beroperasi. Yang pertama, perusahaan Penny Regency kerap melakukan promosi di berbagai event yang diselenggarakan untuk dapat memperkenalkan hasil produksinya ke masyarakat luas. Yang kedua, target pemasaran yang dilakukan dalam pembangunan perumahan Penny Regency yaitu kaum muda menengah ke atas yang dapat dipilih sesuai budget masing-masing. Yang ketiga, pemasaran yang dilakukan oleh Penny Regency adalah secara online maupun offline, sehingga masyarakat dapat melihat-lihat produk perumahan Penny Regency dari rumah sendiri. Saya Sesha Anindya Putri akan menjelaskan analisis keuangan dari perusahaan Penny Regency. Analisis keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas, hingga profitabilitas perusahaan. Perusahaan Penny Regency memiliki omset bulanan yang mencapai lebih dari 1 miliar. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah perumahan yang ditawarkan dan dijual oleh perusahaan Penny Regency. Perusahaan Penny Regency melakukan pencatatan laporan keuangannya setiap bulan untuk meminimalisir adanya kesalahan. Lalu, laporan keuangan tahunan tersebut diserahkan ke kantor akuntan publik. Penny Regency juga menentukan waktu jatuh tempo pembayaran konsumer agar tidak lupa dan sesuai dengan perjanjian pembayaran. Selanjutnya, saya Anissa Dwi Handayani akan menjelaskan mengenai analisis proses produksi. Analisis proses produksi bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses produksi dilakukan pada perusahaan. Proses pembangunan perumahan Penny Regency ini dilakukan ketika ada yang memesan. Jadi, rumah masih baru dan harus memesan terlebih dahulu agar rumah segera dibangun. Keproduksian dari Penny Regency juga menentukan luas tanah, tipe, serta desain yang akan digunakan dalam membangun perumahan. Penny Regency juga membeli bahan pokok dari toko material terdekat agar memudahkan dalam akses jalan pembangunan. Perkenalkan, saya Nathanael Freddy Solosa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SDM atau analisis sumber daya manusia pada perusahaan Penny Regency. Nah, pada umumnya analisis sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Nah, analisis yang pertama, Penny Regency memiliki total 16 karyawan. Analisis yang kedua, Penny Regency memiliki 3 pembagian divisi pekerja atau divisi kerja, yaitu yang pertama ada divisi pemasaran, yang kedua ada divisi kerja, divisi produksi, dan yang terakhir ada divisi umum dan divisi keuangan. Nah, untuk analisis yang ketiga adalah perusahaan Penny Regency memiliki karyawan yang bekerja dan memiliki komunikasi yang baik antar karyawannya, sehingga hubungan pekerjaan pun terjalin dengan baik dan lancar. Untuk kesimpulan, PT Penny Regency didirikan pada tahun 2008 dan bergerak di bidang usaha pengembangan properti, yang berarti sudah 16 tahun mereka berdiri dan melayani kebutuhan rumah masyarakat di Solo. Perusahaan Penny Regency sudah memiliki 11 komplek perumahan yang tersebar di daerah Solo. Pembangunan mereka yang terakhir adalah perumahan Penny Regency 11 yang berada di Baki, Kabupaten Sukoharjo, yang saat ini masih dalam proses pembangunan dan pemasaran. Mereka memilih berkecimpung dalam bidang pengembangan properti karena mereka melihat ke masa depan bahwa kebutuhan rumah akan semakin tinggi dan penduduk yang semakin banyak. Penny Regency dalam sebulan dapat menghasilkan omset di atas 1 miliar. Dalam pembangunan perumahan,
Mereka akan memberikan satu contoh rumah yang kemudian akan dipasarkan dan dapat dipilih oleh calon pembeli. Mereka menjual perumahan kepada masyarakat dari kaum menengah sampai ke atas dengan berbagai tipe dan budget yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Perusahaan Penny Regency juga aktif dalam memasarkan produk-produknya sehingga pembeli tidak hanya dari masyarakat Solo saja, tetapi sudah ada yang dari Papua. Para pembeli juga sangat puas dengan bangunan perumahan dari Penny Regency karena kokoh, nyaman, aman, dan memiliki harga rumah yang bervariasi. Kemudian untuk saran, menurut kelompok kami, dari segi pembangunan rumah dan marketing yang dilakukan perusahaan ini sudah baik, karena sudah banyak pembeli yang memiliki 2 bahkan 3 rumah yang dibangun oleh Penny Regency. Maka, kami berharap Penny Regency tetap dapat mempertahankan kualitas yang dimiliki dalam pembangunan perumahan. Juga karena saat ini banyaknya perusahaan yang dapat menjadi saingan bagi Penny Regency.